Tulis namanya di bawah sini yang kecil. Bisa. Oke, selanjutnya Kansa. Makasih. Ya, Kansa. Oke, selanjutnya Sahidin. Sahidin. Bisa nama panggilannya ditulis. Barang objeknya nggak apa-apa, bisa jadi bawah. Selanjutnya Nadila. Oke. Oke, lanjut Airin. Airin. Nanti nggak ditempel. Oke, Airin, terima kasih. Hikmah Isam. Hikmah Isam. Lihat. Selanjutnya Esan. Ada Hikmah. Esan. Yang dengar suaranya pukul tepuk tangan 2 kali. Oke. Perhatikan di atas. Selanjutnya Nanda Putri. Oke, selanjutnya Ufaira. Selanjutnya Nadia. Oke, anak-anakku semua, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Sekarang kita sudah punya keyakinan keras setelah kita sepakati. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama
berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu agenda kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salam serta selawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliau adalah selalu teladan bagi kita semua, dan mudah-mudahan di akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati, serta teman-teman staf yang sempat hadir di dalam ruangan ini. Syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini salah satu atau ada teman kita yang insya Allah akan melaksanakan salah satu kegiatan calon guru penggerak, yaitu akan memaparkan sebuah materi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi saya harap kepada rekan-rekan guru sekalian untuk sama-sama menyimak dan memperhatikan apa yang nantinya dipresentasikan oleh calon guru penggerak itu sendiri. Yang pertama yang akan mempresentasikan yaitu saudara kita Ibu Astuti MAD SPD MPD. Beliau telah berada di tengah-tengah kita atau di samping kanan saya, yang insya Allah akan segera memberi penjelasan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dengan ini saya persilakan dengan hormat, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman rekan sejawat yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama berkumpul di sini mendengarkan sosialisasi dari kami calon guru penggerak angkatan 9 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Baik, hari ini saya berkolaborasi dengan teman CGP lainnya, yakni Ibu Rahma SPDI. Oke, baik. Teman-teman bisa lihat di slide ada penerapan budaya positif. Nah, penerapan budaya positif ini di guru penggerak itu dia berada di modul 1.4. Jadi di modul 1.4 itu kita membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah. Bagian-bagian budaya positif itu seperti Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama adalah posisi kontrol, yang kedua segitiga restitusi, peraturan dan keyakinan kelas, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, selanjutnya kita masuk ke budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Nah, bisa kita lihat budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid di lingkungan sekolah. Guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama atau kolaborasi dengan rekan sejawat, membangun komunikasi dengan peserta didik, dan menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab serta menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, itulah pengertian dari budaya positif. Teman-teman mungkin bisa sedikit memberikan contoh dari pengertian di atas. Ada tidak teman-teman yang bisa memberikan kira-kira kegiatan-kegiatan positif ini yang biasa kita lakukan sehari-hari di sekolah itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh misalnya seperti apa? Yang penerapan budaya positif. Sebenarnya penerapan budaya positif ini sudah ada di sekolah. Cuman selama ini dia itu tidak tersurat, tapi dia hanya tersirat. Dengan adanya kegiatan guru penggerak, maka semuanya memerlukan dokumentasi, diperjelas lagi, dipertegas lagi. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa menyebutkan contoh disiplin budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah.
Ya, tabe Bu Rasa Bunda. Anu Bu, kalau di sekolah kita sudah biasa anak-anak melakukan tabe kalau lewat di depan guru atau orang tua. Iya, terima kasih. Budaya tabe. Oke, masih ada yang lain? Iya Bu. Tambahan Bu, mungkin yang sudah kita laksanakan yaitu menjalankan tiket guru dan tiket sesuai tiketnya menyambut anak-anak yang di depan. Iya, betul sekali. Jadi yang kita laksanakan menurut teman-teman kita adalah yang pertama adalah budaya tabe. Oke, budaya tabe itu adalah satu kearifan lokal yang ada di daerah yang harus terus ditumbuh kembangkan kepada peserta didik agar peserta didik lebih paham, karena budaya tabe itu merupakan bagian dari budi pekerti. Apalagi selain budaya tabe ada malakpi. Malakpi di sini malakpi kedo. Kita laku ya. Malakpi pau. Ucapan yang sopan dan santun. Dan malakpi gau, perilaku. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi tadi dari Ibu Rahma, menjemput siswa. Iya, betul sekali. Menjemput siswa salah satu budaya positif yang harus tetap ditumbuh kembangkan di sekolah. Kemudian apa lagi? Seperti yang kita laksanakan sarapan bersama. Pembiasaan. Iya, pembiasaan positif. Salat duha setiap hari Sabtu. Zikir. Kemudian yang biasa kita terapkan ketika masuk dalam kelas. Berbaris. Budaya kita perkenalkan budaya antri. Berbaris di depan kelas salah satu contoh penerapan budaya antri kepada siswa. Seperti itu ya. Ada lagi kalau upacara bendera itu bukan lagi dia sudah masuk di pembiasaan. Tidak boleh lagi tidak dilaksanakan. Nah, harapan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9, apa-apa saja yang dipaparkan itu yang merupakan kebiasaan, merupakan budaya positif akan menjadi pembiasaan di sekolah kita. Itu harapan kami. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, siapa saja yang mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah dan bagaimana peran tersebut terwujudkan? Kira-kira siapa yang bisa mendukung ini? Siapa saja yang mendukung? Peserta didik, oke. Guru, oke. Kepala sekolah, oke. Masih ada? Satpam, oke. Masih ada yang lain? Orang tua siswa, oke. Masyarakat sekitar, atau dengan kata lain seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Oke. Yang ini, guru. Di mana guru perannya? Guru itu memiliki peran kunci dalam mengembangkan disiplin positif dengan menciptakan ruang kelas yang berpusat pada murid. Nah, di sini berpusat pada murid ini maksudnya bahwa prioritas kita di kelas itu adalah murid. Bagaimana cara kita mengembangkan potensi yang ada pada murid, melihat bakat dan minat murid. Seperti itu ya. Jadi kita guru bukan hanya menuntut. Mungkin selama ini kita menuntut demi tercapaiannya materi. Yang seharusnya menurut Ki Hajar Dewantara bukan lagi menuntut, tapi menuntut anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya berdasarkan kodrat alam dan kodrat sama. Oke. Yang kedua, melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua dalam menerapkan disiplin positif. Jadi kalau misalnya hanya di sekolah saja, kita guru hanya mensosialisasikan di sekolah tanpa adanya kerjasama dengan orang tua siswa, saya rasa itu adalah belum optimal hasilnya. Tapi kalau kita sudah bekerja sama dengan orang tua siswa, ketika guru berupaya untuk menanamkan di sekolah dan orang tua siswa berupaya untuk membantu kita, maka itu akan lebih optimal lagi dalam pencapaiannya. Selanjutnya, kepala sekolah memastikan para guru dan staf mendapatkan dukungan dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Jadi bagaimanapun upaya guru, tanpa dukungan penuh dari kepala sekolah,
sebagai penanggung jawab di sekolah itu tidak optimal ya. Jadi memang di sini kepala sekolah juga harus banyak andil dalam hal ini, mendukung dan mengawasi keterlibatan orang tua dalam menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, orang tua menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman sehingga dapat menerapkan disiplin positif yang konsisten. Seperti saya tadi katakan, bahwa kalau di sekolah gurunya sudah sosialisasikan, di rumah orang tua juga harus mengingatkan sehingga apa yang kita harapkan dan orang tua harapkan itu bisa berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian berpartisipasi dalam pertemuan sekolah dan memiliki hubungan baik dengan guru untuk mendukung pendekatan disiplin positif. Jadi di sini adalah hubungan baik yang kita bangun. Kita sebagai guru harus membangun hubungan yang baik antara orang tua siswa dan guru, ya, sehingga apa yang kita harapkan dan apa yang orang tua harapkan anaknya untuk murid kita itu akan terwujud sesuai dengan tujuan pendidikan. Budaya positif apa yang telah diterapkan di sekolah Bapak Ibu? Ada sudah dipaparkan ya, budaya positif apa yang telah diterapkan, seperti mulai dari hari Senin. Hari Senin itu ada upacara bendera yang lanjut. Setelah upacara bendera secara bergilir, secara antri, guru menunggu peserta didik murid untuk bersalaman dengan Bapak Ibu gurunya. Kemudian setelah itu masuk di dalam kelas dengan cara berbaris di depan kelas, secara antri masuk ke dalam kelas. Kemudian apa lagi? Ketika bertemu dengan guru, salam. Ketika melewati bu guru, tabe. Berbicara dengan guru dengan kata yang sopan. Berpakaian ke sekolah dengan rapi dan pakaian yang pantas sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Kemudian hari Jumat ada kegiatan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti jika dikaitkan dengan kearifan lokal, dia masuk ke dalam Siwali Parri. Ya, jadi salah satu contoh kearifan lokal Siwali Parri itu adalah gotong royong. Kemudian ada lagi ketika ada bencana, peserta didik kita, murid kita menyumbang, itu juga masuk di budaya Siwali Parri. Hari Sabtu ada zikir, ada salat duha. Itulah budaya positif yang telah diterapkan di sekolah. Barangkali ada usulan lagi Bapak Ibu, apalagi kira-kira budaya positif yang harusnya dilakukan di sekolah, yang belum terlaksana di sekolah. Misalnya seperti apa? Kalau bertemu dengan guru mengucapkan kata assalamualaikum, seperti itu. Tadi mungkin yang dimaksud dengan salam salim ya. Tapi kalau di sini saya bagaimana kalau kita membiasakan siswa kita kalau bertemu dengan guru mengucapkan kata assalamualaikum Bu atau assalamualaikum Pak, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih banyak. Masih ada yang lain? Oke. Bagus sekali sarannya. Jadi kembali lagi ke kita pribadi, kembali lagi kepada Bapak Ibu guru. Kalau kita mau menerapkan itu, ayo silakan sosialisasikan di kelas. Nanti kepala sekolah akan bantu sosialisasikan pada saat beliau jadi pembina upacara. Oke, Pak Atif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sedikit saja Ibu, tambahan dari saya. Kalau bagi saya, bagus nih juga kalau kita terapkan sekolah untuk
depan sekolah agar ada sampah itu kesadaran. Memupuk kesadaran terhadap lingkungan. Ya, Oke. ya. Betul sekali Pak Ardi. Sebenarnya itu kemarin sudah dilaksanakan. Cuman kesadarannya siswa lagi yang berkurang. Mungkin juga karena perhatiannya juga Bapak Ibu guru sudah mulai kendor. Nah, dengan adanya usulan ini, ayo Bapak Ibu, ayo kita kembali menumbuh kembangkan lagi kembali, terutama yang piket untuk mengingatkan peserta didik yang ketika masuk di area sekolah untuk memungut sampah yang ada di hadapannya. Seperti itu nih. Kemudian saya juga punya usul untuk budaya positif. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Kalau misalnya ini erat kaitannya dengan menumbuhkan sikap sosial siswa. Kalau misalnya salah satu murid kita tertimpa musibah, nah, misalnya ada yang meninggal, kan selama ini kalau yang kita lakukan adalah ketika ada bencana alam. Nah, kalau misalnya ada orang tua siswa yang meninggal dunia, bagaimana kalau ada sumbangan dari siswa, dari murid untuk secara sosial sebagai rasa ikut berlangsungkawa seperti itu. Jadi ada sumbangannya anak-anak kepada murid yang orang tuanya bisa keluarganya yang meninggal. Nah, sebenarnya ini bagus sekali untuk ditumbuh kembangkan karena anak-anak juga akan ada timbul rasa berbagi di dalam dirinya. Bukan hanya rasa berbagi tapi kepedulian terhadap temannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu dari awal sudah tahun ajaran sudah buat bagaimana itu keyakinan kelas. Ya, di sini di depan sini sudah ada contoh-contoh tentang peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas ya. Kalau dia masuk di peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau dia masuk keyakinan kelas, kira-kira menjadi apa di sini? Dia menjadi apa di sini? Kalau ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bentuknya apa? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Bisa? Kalau yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kalau kita masukkan ke dalam keyakinan kelas, dia nanti konteksnya seperti apa? Saling menghargai. Saling menghargai, oke? Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin dalam bertindak atau komitmen, oke? Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, saling menghargai dan saling menghormati. Menghargai atau menghormati? Dilarang melakukan kekerasan. Ini salah satu contoh dari pembulian ya, Saling menghargai teman. Ya, saling menghargai teman. saling menghargai. Oke, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya, erat kaitannya dengan kesehatan. Oke, kan kalau di sini dia lebih luas. Kalau di keyakinan dia lebih dipersempit kiamunya, bahasanya. Bergantian untuk atau menunggu giliran. Kesabaran. Oke, gunakan masker. Keamanan. Kesehatan apa? Kesehatan, keamanan, oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan juga. Keamanan, oke. Sebelum kita lihat jawabannya, Bapak Ibu paparkan, mari kita refresh apa? Saya mau menguji dulu konsentrasinya. Konsentrasinya Bapak Ibu. Oke.
Ini tadi Bapak Ibu. Kalau di peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ketika dia sudah dimasukkan ke dalam keyakinan kelas, maka dia bentuknya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, di keyakinan kelas itu adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dia bentuknya berkomitmen. Artinya kan kita kalau di keyakinan kelas kan kesepakatan antara guru dan peserta didik. Jadi kita harus berkomitmen menanamkan sikap disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan atau menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ada erat kaitannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keselamatan kan? Keamanan. Oke, sudah paham ya? Atau ada yang perlu ditanyakan di keyakinan kelas ini? Masih ada yang perlu ditanyakan? Keyakinan kelas? Kita lanjut? Oke. Nah, posisi kontrol guru. Jadi pada posisi kontrol guru kita memiliki 5 bagian. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu posisi guru itu hanya sebagai misalnya yang biasa kita lihat penghukum dan teman, ya. Ternyata itu ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, dari kelima ini, dari mana kita tahu bahwa posisinya guru itu di situ? Dari caranya beliau mengatasi masalah, dari caranya beliau misalnya berucap. Nah, misalnya kalau dia menghukum atau berkata-kata yang keras, maka sudah otomatis dia adalah guru yang penghukum. Tapi kalau dia bersuara lembut tapi membuat anak itu dia merasa bersalah sendiri, maka dia akan berada di posisi pembuat rasa bersalah. Untuk lebih jelasnya kita lihat materinya. Oke, yang ini posisi kontrol penghukum. Penjelasannya, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Jadi dia tidak mau mendengar masukannya apa yang menyebabkan sampai muridnya berbuat seperti itu. Guru menggunakan hukum fisik atau hukum verbal seperti kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir, patuhi aturannya, ya awas kau salah. Nah, seperti itu biasanya ucapannya. Kemudian biasanya itu dia menunjuk-nunjuk biasanya. Posisi kontrol guru sebagai penghukum dengan cara ini menyakiti murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga akan marah lagi. Dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahannya dan murid itu akan jadi pendendam. Ketika posisi kontrol penghukum ini yang kita laksanakan di kelas. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Kontrol seperti apa yang kita terapkan ini? Menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Kemudian kedua, guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru seperti ibu sangat kecewa kepada kamu.
Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Itu contoh kata-kata ketika posisi guru dalam posisi pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya bersalah dan ia akan menahan perasaan ini serta menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Hal ini bisa berdampak buruk karena murid akan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa tidak berguna. Itu dampaknya ketika kita memperlakukan pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Begini kata-katanya, penjelasannya. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Menggunakan kalimat positif yang jenaka seperti, ayo belajarlah demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ibu maafkan, bantu bereskan ya. Artinya ucapannya di sini guru seperti dia berbicara terhadap temannya. Dengan menganggap murid kita sebagai teman akan berdampak pada murid yang menjadi tidak mandiri, menganggap gurunya sebagai teman dan tidak menghargai gurunya. Itu tanda kutipnya. Ya, seperti itu. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau itu seperti apa? Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturannya apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa. Nah, ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau, maka murid harus berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensinya. Dari setiap pelanggaran yang dilakukan murid, maka ada konsekuensinya. Seperti itu ya. Nah, ternyata posisi ini juga belum mendorong murid pada motivasi internal. Jadi murid akan melakukan itu karena takut akan konsekuensinya, bukan atas kesadaran dari dalam dirinya. Sekarang terakhir, posisi kontrol manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahan dengan kalimat seperti, apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Artinya di sini guru tidak menyalahkan murid, tapi guru selalu mencari bagaimana solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid. Seperti itu. Jadi posisi manajer mendukung murid melakukan restitusi dan mendorong murid menemukan motivasi internalnya. Oke, Bapak Ibu guru, dari kelima posisi kontrol yang telah saya paparkan, kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang terbaik, yang baik diterapkan di sekolah atau minimal di kelas Bapak Ibu? Manajer. Ada yang lain? Pendapat dengan Ibu bilang manajer. Masih ada yang lain? Alasan, bisa dipaparkan alasannya? Ya, sesuai dengan penjelasannya tadi yang diberikan oleh Ibu Astuti bahwa kalau di posisi manajer itu guru dapat membantu peserta didik menemukan sendiri permasalahan, menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi di
membantu murid menemukan solusi sehingga murid itu bisa memunculkan motivasi internal dalam dirinya sendiri. Betul sekali. Terima kasih banyak. Jadi dari kelima posisi kontrol ini adalah posisi kontrol yang terbaik adalah manajer, di mana permasalahan yang dihadapi siswa ketika kita memposisikan diri sebagai manajer itu kita tidak menyalahkan siswa, tapi kita sendiri memfasilitasi siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dialami siswa. Nah, jadi siswa sendiri yang mencari solusi dari masalahnya. Kita hanya memfasilitasi saja. Dengan sendirinya maka akan muncul motivasi internal dalam diri peserta didik. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan perhatikan ke slide berikut. Nah, kira-kira seperti ini, di mana posisi guru? Ketika tindakannya seperti ini, posisi gurunya di mana? Iya, posisi penghukum. Karena dia melakukan apa ini? Tindakan fisik. Iya, ini yang tidak boleh dilakukan, terutama anak-anak kita yang ada di kelas rendah. Ketika yang tidak lakukan, kemungkinan besar besoknya tidak akan datang ke sekolah. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Rahma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.